Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Desmara Batu Salima. Jadi kali ini kita akan melanjutkan materi seputar dunia MTCNA ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita pernah menyinggung terkait bab pendahuluan dan bab router OS dan router boot ya teman-teman. Dan kali ini kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu terkait networking model ya teman-teman. Jadi pada bab kali ini ada beberapa poin penting, diantaranya yang pertama ada konsep, yang kedua ada TCP/IP model, yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation yaitu name of TCP/IP message, yang keempat ada OSI layer model ya teman-teman. Nah, yang pertama ada konsep. Jadi ketika kita berbicara dengan networking model, maka ini sangat identik sekali dengan jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain ya teman-teman. Nah, untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Nah, jadi networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputer bisa saling terhubung atau berkomunikasi ya teman-teman. Nah, untuk saat ini open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada 2 teman-teman, yaitu TCP/IP dan OSI model. Selanjutnya ada before open networking model. Nah, sebelum networking itu memiliki modelnya tersendiri, salah satu contohnya itu lahir pada tahun 1974, yaitu dengan nama SNA atau IBM Create System Architecture Network SNA atau yang disebut dengan SNA ya teman-teman. Selanjutnya ada other vendor also create their own networking model. Dan untuk after open networking model exists, yaitu as vendor use same networking model then can communicate as other. Dan untuk open networking model, untuk OSI model itu namanya itu dibuatnya oleh ISO ya teman-teman, atau Created by International Organization for Standardization atau disebut dengan ISO. Sedangkan untuk TCP/IP model itu dibuat oleh DIDO ya teman-teman, atau Created by US Department of Defense ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman ada TCP/IP model. Jadi untuk saat ini yang paling familiar dan sering digunakan adalah TCP/IP, meskipun ya OSI model lebih sering digunakan untuk media pembelajaran ya, akan tetapi tujuan dari keduanya sama, yaitu untuk terkoneksinya perangkat komputer antara yang satu dengan yang lainnya teman-teman. Nah, jadi TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi ya teman-teman. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer teman-teman. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer teman-teman. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer ya teman-teman. Nah, ini untuk layer-layernya ya teman-teman. Nah, ini untuk 4 layer dan ini yang untuk 5 layer. Jadi yang untuk 4 layer itu ada application, ada transport, ada internet dan network access. Sedangkan yang untuk 5 layernya itu ada application, ada transport, ada network, ada data link dan physical ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang layer lainnya teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa komputer adalah salah satu yang sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya,
media penghubungnya sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda seperti Rutherford, ada yang diproduksi MikroTik dan Cisco, kemudian ada web browser yang ada dibuat oleh Google dan Mozilla dan lain sebagainya teman-teman. Nah, dari hal tersebut disinilah fungsi networking tersebut. Perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisik. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuannya dibuat networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat vendor. Nah, ini adalah salah satu gambar ya teman-teman. Jadi ini tuh yang tidak menggunakan yang acak-acakan atau tidak struktur, dan ini satunya yang struktur ya teman-teman. Yang ini bisa disebut dengan chaos networking teman-teman. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa chaos networking sangat acak-acakan dan tidak struktur, dan pada networking model maka setiap fungsi jaringan komputer sudah berjalan dengan aturannya. Bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahami ya teman-teman. Nah, untuk layer yang pertama kita akan membahas mengenai application layer ya teman-teman. Nah, jadi application layer itu berfungsi sebagai antar muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Nah, di antara contoh service dari aplikasi layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP yaitu atau email ya teman-teman, SSH dan sebagainya. Nah, HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server ya teman-teman. Selanjutnya ada transport layer ya teman-teman. Jadi, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Nah, untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mekanisme ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk perbedaannya bisa kalian lihat di sini teman-teman. Dan untuk salah satu contohnya yaitu pada transport layer, untuk salah satu contoh dari TCP yaitu pada transport layer itu akan ditambahkan TCP header ya teman-teman, yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen. Selanjutnya itu akan ditranspos ke perangkat jaringan. Salah satu masalah yang bisa terjadi tengah pengiriman data tersebutnya itu seperti hilang, mungkin saja itu overload ya teman-teman. Jika kejadian seperti ini, maka si klien ini akan minta request ulang ya teman-teman, dan web server ini akan mengirim ulang untuk paket yang hilang teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh dari TCP. Dan untuk contoh UDP-nya itu ketika klien melakukan request ke web server, nah misalkan nantinya ada paket yang hilang, si UDP ini akan bodo amat ya teman-teman, atau dia ini tidak peduli. Jadi tetap langsung ngirim ke klien. Ya teman-teman, kita akan membahas terkait network layer ya teman-teman. Nah, di network layer ini mempunyai satu contoh yaitu IP ya teman-teman, atau bisa kita sebut dengan IP address. Nah, IP address ini merupakan internet protokol yang terdapat dalam network layer, yaitu pada layer ketiga OSI yang digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan ya teman-teman. Nah, perangkat komputasi atau pemberian perangkat di jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi antar perangkat lainnya ya teman-teman. Nah, dan IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur ya teman-teman.
karena dan untuk addressing, jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer, karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan ya teman-teman. Contohnya itu seperti kita berbicara dengan teman kita itu menyebut nama ya teman-teman. Nama di sini itu berbentuk IP address. Nah, oke. Untuk jenis IP address itu terdapat 2 jenis ya teman-teman. Yang pertama ada IP 5 dan IP 6 ya teman-teman. Untuk IP 5 ini memiliki IP 5 ini terbagi menjadi 4 blok, yang setiap bloknya itu ada 8 bit, yaitu memiliki 4 oktat ya teman-teman. Jadi untuk IP 6 ini memiliki 8 blok, yang setiap bloknya itu ada 16 bit. Jadi jumlahnya itu ada 128 bit, sedangkan yang IP 4 ini memiliki 32, jumlahnya itu 32 bit ya teman-teman. Nah, untuk yang routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai tujuan ya teman-teman. Contohnya kita ini akan mengirimkan paket dari paket A ke paket B teman-teman. Nah, kita itu mencari rute tercepatnya lewat mana ya teman-teman. Nah, untuk pos-pos ini, kantor-kantor pos ini diibaratkan seperti router. Jadi ketika perangkat ingin berkomunikasi atau komunikasi dengan perangkat yang akan dituju, maka si dia ini akan mencari router terdekat untuk mencari jalur tercepat ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya ada data link layer dan physical layer ya teman-teman. Nah, physical layer itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, atau bisa juga disebut dengan mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device ya teman-teman. Data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer teman-teman. Contohnya itu ketika kita memiliki suatu perangkat, entah itu komputer atau PC ya teman-teman, untuk menghubungkan perangkat satu ke perangkat lainnya itu, di sini tuh kita membutuhkan sebuah kabel ya teman-teman. Nah, untuk kabel ini ada yang disebut dengan wireless dan ada juga wired. Dan untuk yang wired itu contohnya itu seperti kabel UTP ya teman-teman. Dan untuk yang wireless itu tanpa kabel ya teman-teman, jadi itu menggunakan gelombang elektromagnetik ya teman-teman. Nah, salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, yaitu Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, yang hanya mendeteksi error tanpa recovery ya teman-teman. Nah, untuk address yang digunakan pada data link layer adalah MAC address ya teman-teman. Nah, untuk physical layer itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, atau bisa juga disebut dengan mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device ya teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai encapsulation and decapsulation ya teman-teman. Nah, jadi di sini ini bagaimana data-data akan melewati setiap layernya itu ya teman-teman. Nah, encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation itu maka itu sebaliknya ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita akan mengirimkan data melalui application layer, setelah itu kita transport layer ke data, dan di sini itu akan ada TCP header ya teman-teman, yang nantinya itu di sini itu akan disebut dengan segmen ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ke network layer, kemudian di sini ini akan ditambahkan dengan IP ya teman-teman, yang dimana IP ini disebut dengan IP paket ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya ketika kita akan menaik ke data link,
maka di sini ini terdapat data TCP header dan IP, maka ini itu disebut dengan frame ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk decapsulation itu perubahan agar jadi data lagi ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait versi model layer ya teman-teman. Nah, untuk saat ini model yang digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP ini lebih dominan dibanding OSI layer ya teman-teman. Namun OSI layer ini bisa dipelajari karena mudah dipahami. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing teman-teman. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan ya teman-teman. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan itu komputernya itu sangat besar ya teman-teman. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization. Nah, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI yang merupakan singkatan dari Open System Interconnection ya teman-teman, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 layer model ya teman-teman. Nah, untuk OSI model ini terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama ada application layer, yang kedua ada presentation layer, yang ketiga ada session layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada network layer, yang keenam ada data link layer, dan yang terakhir yang ketujuh ada physical layer teman-teman. Jadi semua ini terdapat 7 atau 7 lapisan layer ya teman-teman. Nah, untuk lower layer ini berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session, yaitu 1 sampai 4 ya teman-teman, yaitu 1, 2, 3, 4 sampai sini ya teman-teman. Dan sedangkan untuk upper layer ini berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir ya teman-teman, itu dari 5 sampai 7 ya teman-teman. Nah, dari network sampai physical layer ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Mohon maaf bila dalam penyampaian ini banyak sekali kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.